Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Drafsa Channel. Hari ini kami akan melanjutkan diskusi dengan Pak Karim, peternak ayam kampung di Tiga Raksa, Tangerang. Khususnya tentang bagaimana cara merawat DOC ayam kampung sampai panen yang baik dan benar, agar peternak tidak rugi. Berikut caranya dan silakan ditonton sampai selesai. Kalau untuk yang rutin-rutin apa tuh? Misalnya pembersihan kandangnya setiap berapa lama, berapa kali, berapa minggu sekali atau gimana Pak pembersihannya? Ya, lihat jangan sampai ayam takut aja 2 minggu sekali. Kalau saya kan masih ini Pak, masih yang sebulan otomatis kan masih dalam kandang brooding itu Pak ya? Iya, iya. Itu kalau itu kan saya, habis dipindah ayamnya dibuang itunya kotorannya. Iya, kotoran itu kan kalau saya kan mungkin pertama saya lapisin koran tuh Pak. Iya. Tapi berapa lapis koran terus minggu sekali setiap hari dibuangin gitu Pak. Iya, iya. Itu boleh gitu Pak ya? Boleh. Nah, habis itu setelah sebulan udah nggak pakai lagi kan koran tuh Pak ya? Nggak pakai. Koran tuh pakai dia sampai sebulan aja? Iya. Sampai 20 hari juga udah. Oh, 20 hari juga udah nggak apa-apa ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Oke. Terus kalau misalnya satu kan makanan masih pakai baki tuh Pak? Baki, iya. Yang 40 cm, 40 cm itu sampai umur berapa hari tuh? Sampai 20 hari. Sampai 20 hari makan. Nanti setelah itu diganti sama yang digantung, dia bisa udah ya? makan di tempat makan yang gantung. Jadi 20 hari masih pakai pakan yang baki ya Pak ya? Iya. Satu baki itu buat berapa? 25 ayam atau 50 ayam? Bisa 30 ayam, bisa. Oke, sekitar 30 ayam. Jadi minumnya yang 1 liter atau 3 liter? 3 liter. 3 liter tapi jangan diisi penuh, kan ayamnya cuma sedikit satu kotak. Iya. Kalau pakai yang, dia ukurannya berapa sih Pak? 3 liter, 1 liter, mendingan pakai yang 3 liter, tapi isinya jangan penuh ya? Jangan penuh. Oh, jadi kita nggak usah bolak-balik beli-beli gitu ya Pak? Iya. Okay. Jadi nanti kalau ayamnya udah besar, udah sebulan baru diisi penuh airnya. Oh, kalau ayamnya udah sebulan lebih, iya, baru 3 liter tuh diisi penuh. Iya. Itu untuk kapasitas sekitar 20 sampai 30 ayam. Iya. Kayak tempat pakannya juga begitu. Pertama sampai 20 hari dia pakai yang baki ukurannya 40 cm. Iya. Setelah 20 hari diganti dengan yang gantung, yang kuning itu Pak ya? Iya, yang kuning ya. Itu ukurannya berapa? 30 ayam juga sama. 3 liter, 3 kiloan. 3 kilo ya? Iya, tapi jangan diisi penuh dalam tempat pakannya, di pinggirnya aja dikasihnya. Oke, jadi kalau kita kasih makannya sehari 2 kali itu Pak ya? 2 kali. Pagi jam berapa bagusnya Pak? Pagi ya, biasanya kasih mulai orang kerja ya jam 7. Jam 7, jam 8 lah gitu ya? Iya, jam 7 lah gitu. Jangan siang-siang, ayamnya udah lapar ya. Nah, jadi sekitar jam 7-an atau setengah 8 lah kali Pak ya? Sorenya jam 4-an gitu? Iya, jam 2, jam 3 gitu lah. Jam 4 boleh. Jam 4 ya Pak, ya. Telat ya Pak ya? Oke. Iya. Terus apa lagi tuh ya kira-kira harian apa lagi Pak? Pembersihan kandang. Jaga kebersihan aja kandang, lingkungannya. Jaga kebersihan kandang itu gimana Pak? Jadinya maksudnya setiap hari harus diapain atau berapa hari sekali harus diapain? Ya kalau jalan tempat orang atau tempat tempat air minumnya harus tempat air minum itu harus dibersihkan setiap hari. Harus diganti. Harus diganti airnya. Tapi dibersihin nggak Pak? Dibersihin, dicuci. Tiap hari? Tiap hari. Tempat minum? Iya. Tempat makan? Tapi kalau mengandung vitamin, biar habis dulu minumnya. Okay. Jangan sampai dibuang vitaminnya. Sayang ya? Sayang ya, habis minumnya udah habis. Baru. Kita mau ganti air, nah dicuci dulu baru diisi lagi. Jangan nggak dicuci ya Pak ya? Ya jangan nggak dicuci. Itu prosedur standarnya Pak ya? Iya. Kalau tempat pakannya perlu dicuci nggak Pak? Enggak. Sekali aja cucinya waktu kita awal. Habis itu kalau dia kosong isi aja? Isi aja. Jadi nggak perlu dicuci-cuci tiap hari kan? Itu kecuali mau masuk ayam baru ya Pak ya? Iya. Ini kan penting nih, supaya kita nggak juga buang-buang waktu kan? Kalau tiap hari kita bersihin kan buang-buang waktu juga kan Pak? Iya. Itu cukup Pak ya kayak gitu ya Pak ya? Iya. Habis dibuang kotorannya, misal 2 minggu sekali dibuang kotorannya, dibersihkan, disemprot juga, biar kena ayam nggak apa-apa. Pakai disinfektan itu? Iya. Nggak ada ayam nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Oh jadi nggak masalah kan? Iya, nggak masalah. Terus ini Pak, suhu kandang itu yang bagus berapa Pak? Kalau suhu mah dari awal, dari umur 1 hari sampai seminggu itu 35 derajat. 35 derajat 1 sampai seminggu ya? Ya, nanti kalau udah umur 2 minggu, suhunya diturunkan 32. Oke. Iya Pak. Artinya kandangnya agak dibuka sedikit itu Pak? Nah, enggak? Ya dibuka sedikit, nanti atasnya yang dibuka, di bawahnya tetap ditutup. Diturunkan ya. Nanti waktu malam, sore ditutup lagi seperti biasa. Tutup lagi ya Pak? Nah. Ini Pak, misalnya kan saya pakai lampu Pak.
nggak pakai pemanas yang apa namanya? Batu bara. Nggak pakai panas apa namanya yang solek gitu Pak? Gas. Saya pakai lampu aja. Itu berapa watt? Saya lampunya harusnya 1. Kalau ukuran kandang saya 1x1 itu Pak. 1 meter lampunya cukup yang 5 watt. Yang kecil 25 watt. Bukan 5 watt, bukan? 5 watt dingin DOC-nya. 25 watt. Enggak, kalau saya baca-baca ada orang 5 watt enggak salah tuh Pak. Kalau 5 watt yang tutup begitu. Oh. Ini 5 watt lah. Kalau saya kan kandangnya kandang bambu. Tapi kalau yang terbuka pakai terpal tutupnya. Begini aja Pak. Jadi berapa? Bapak pasang lampu 1 25 watt. Dites nih. Kepanasan atau kedinginan ayam gitu. Iya, kalau kepanasan dia pada minggir. Iya, Dia nggak berani makan. Kalau kedinginan dia ngumpul gitu. Ngumpul di bawah lampu. Yang bagus penyebar itu Pak. Ya, ya itu lampu yang seperti itu yang dipakai. Jadi kita coba dulu ya Pak ya. 25. Kalau misalnya terlalu panas minggir, turunin yang 10 atau 15. 15 atau 10 gitu. Iya, seperti itu, Itu Pak. lampunya apa yang warna kuning biasa Pak ya? Iya, bola. Bukan yang putih kan? Ada sinar putih yang kuning ya Pak yang biasa ya? Iya, yang lampu yang biasa aja. Oke. Tapi yang kalau bisa ya ada yang awet, kan lampu kadang-kadang cepat putus. Iya. Ya, itu. Kalau pakai lampu ini bisa nggak lampu apa namanya lampu LED? LED kan mahal. Bapak, ya Oh kalau mahal itu Pak ya? mahal lampu LED. Ini lampu biasa ya? Iya. Jadi, Mahal, nggak pokoknya panas jadi ya. gini, jadi bukan 5 watt, tapi kita coba dulu antara 25, 15 lah, 15 paling dikit. 15 dulu ya kita coba 15. Kalau 15 dia masih menyebar, berarti kepanasan kita turunin jadi 10 watt. Ya kalau pada minggir ke pojok-pojok, Iya, itu berarti kepanasan. lampunya panas. Iya. Nah, Kalau kalau dia ngumpul kedinginan. dinginan. Nah, kalau begitu ruangannya jangan terlalu banyak kena angin. Oke. Iya, iya itu seperti itu. Iya, ya, oke. Jadi saya udah paham. Terus apa lagi ya? Kalau ayam sih biasanya udah divaksin sama saya kedua kali, aman aja sampai 3 bulan. Aman ya Pak? Iya. Nah, cara vaksinnya ini kuncinya- apa? kuncinya- Orang di Gunung Sindur ada nggak seperti saya? Kan nggak mungkin, nggak bisa sama. Jadi Ha. kuncinya divaksin ya Pak? Iya, ayam tuh dikasih kekebalan, flu burung, ende, IB, macam itu. Jadi seperti yang Pak ini saya ingat tadi, Pak Karim justru gumboro dulu ya Pak ya? Iya. Umur 5 sampai 7 hari. Kenapa gumboro dulu? Karena penyakit gumboro itu lebih cepat datangnya daripada ende. Oke. Jadi gumboro dulu, baru ND umur 15 ke 17 hari. Iya, 15 antara 15 sampai 20 hari. Kalau sampai 20 hari baru ND sama Iya. NDIB. NDIB sama ND flu burung, NDAI. Sekaligus nggak apa-apa tuh Pak. Nggak apa-apa kita Tapi cara berarti kasih ND dulu atau kasih IB dulu sama-sama itu. sama-sama Pak. Nah kita kerja bertiga. Mm-mm. Contoh, Bapak netes anak netes di satu tempat. Nah pindah ke tempat yang satu, Bapak yang suntik baru dilepas ayamnya Oke. Jadi sekaligus sekaligus. Jadi berarti Supaya jangan kerja 2 kali. 2 kali 3 kali. Iya nangkep ayamnya gitu maksudnya kan Pak ya. Iya, stres ayamnya. Iya. Saya tuh menghindar kerja yang Berulang-ulang. ulang-ulang. Oh jadi pertama dikasih suntik ND dulu. Nah kalau mau apa nggak mau repot, misalnya divaksin ND dulu, NDIB, tetes, lepas. Nanti seminggu lagi vaksin flu burung, tangkap lagi Nanti ayamnya. 2 kali dia kan Pak. Mendingan sekaligus habis. Tapi nggak apa-apa itu sekaligus. Nggak apa-apa, Bapak praktek. aman, 100% aman. Habis itu udah nggak ada vaksin lagi Pak. Nggak perlu. Jadi sampai panen aman itu Pak. Cukup. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu yang akan kita ikutin. Terus apa lagi ya setelah itu? Itu udah umur 36 hari atau 4, udah mulai dicampur dedak itu. Mulainya di umur 36 hari, dicampurnya sedikit-sedikit. Nah, 40 hari udah biasa makan dedak yang sama pakannya itu dicampur, diaduk-aduk. Nah, kalau udah lewat 40 hari, 40% dedaknya, 60% pakannya diaduk, dicampur. Purnya. Ya, pur diaduk berata, Pakai baru air. pakai air. Nanti baru dikasih ke ayamnya. Itu pakan-pakan itu lebih sehat atau gimana? Kenapa? Lebih apa? Iya, supaya lebih hemat lah, jangan sampai dia kebuang-buang ya? buang, ya. Oke. Jadi maksud tadi kasih campuran itu supaya lebih hemat. Iya. Karena kalau kan Nah, air vitaminnya bila dikasih Pakan? di pakan, diminumnya air biasa aja, jangan dikasih obat lagi dong. kalau sudah dikasih campuran vitaminnya di obat, di Di pakan, pakan minumnya air biasa aja. air biasa aja. Itu benar air mentah kan nggak apa-apa Pak ya? Air mentah ya.
tapi air yang bersih. Air bersih, nggak boleh air matang, nggak sayang. Nggak usah air matang, air mentah, tapi yang bersih airnya, sumber airnya Ya, apa itu ya. Air bersih ya, air pompa Air, air. rumah. ya bisa. Oke, terus apa lagi ya? Jangan air sawah. Oh iya jangan. Ya kita kan masih baru Pak, jadi mungkin belum punya pasar. Memang ada orang yang nanya-nanya sih Pak. Tapi itu sifatnya kan seperti pengepul gitu Pak. Dia Jangan seperti itu. Dia- Ditekan harganya. Iya dia mau dia bilang apa nih ini belum, dia bilang belum masuk. Karena ketunda emang kita kan mau itu mau tertunda karena ada halangan COVID kemarin Pak. Jangan dijual seperti itu. Saya bukti banyak orang di Parung, di Gunung Sindur, termasuk Ko Iwan yang punya sumber unggas, nanyain ke sini, minta bantu dulu. Ya nggak bisa, jangan. Kalau dia orang, Nuryanto itu Pak siapa? ya Naryanto kan punya pasar sendiri. Nuryanto ya. Nah, Cimoy itu, Lamoy, nah, itu punya pasar sendiri, punya Karepu, punya rumah makan. Itu jangan, kalau mau jual sama dia ya silakan. Nanti harganya dia di bawah dia. Nah, Pak Karim itu harga saya kasih ke Bapak, Bapak senang apa enggak? Begitu. Ya udah pokoknya nanti kita lihat. Ya, Pak. Kalau mau cari sendiri, jangan liwatin orang-orang itu jualnya. Ya memang sekarang sih mereka udah datang. Jadi mereka dari kita bangun tuh mereka udah datang kapan nih dia bilang gitu. Nah, kalau saya belajar di IPB tahun 1977, jangan jual tengkulak kata insinyurnya, kata dosennya. Pak Karim jalan sendiri cari pembelinya. Ya enggak? Langsung liwatin tengkulak, liwatin pasar-pasar. Nah, saya berhasil bisa. Jadi yang penting tuh saya simpulin nih Pak ya, persiapan kandang kita harus steril pada saat sebelum air masuk. Iya. Terus yang kedua pakannya harus sesuai standar ya. Iya, Pak Karim standar. tadi kan pakannya harus Kalau murni, misalnya ada orang nawarin pakan saya lebih murah, sama nggak bisa nggak? Coba aja banding ayam sekotak kasih pakan dia, yang sekotak kasih pakan dari sini. Nah, mana yang bagus? Apa yang saran Pak Karim tadi dari total BR 511. BR ya, jangan 511 terlalu mahal. Jadi Nggak apa? bisa untung. Jadi apa Pak? BR apa? BR 11 aja. Oh BR 11, bukan 511 terlalu mahal. Terlalu mahal. Jadi pakannya kata Pak Karim jangan BR 511 itu, jangan 511. 15. Jangan 511 tapi BR 11. BR 11. Itu harganya per karung 365 65 hari ini. per hari ini ya tanggal 19 Desember ya. 2020 itu. Kalau yang BR 311. 12 363 beda 2.000, selisih 2.000. Kalau BR 12 tapi dikasih nggak perlu ditumbuk lagi tuh kalau udah gede, nggak usah ya. Nggak usah ditumbuk, kasih aja hancur. Oh kasih air aja ya. Iya. Oke, jadi itu aja. Jadi pakannya kita pakai jangan 511 tapi BR 11 sama BR 12. Iya, betul. Dari Pokpan. Dari Popan. Itu harganya masuk. Kalau kita pakai harga yang 511 sama 512 nggak masuk ya Pak ya. Nggak masuk. Tapi itu bagus Pak. Proteinnya berapa kadar protein itu Pak? Proteinnya sama 511 sama 512. 19-20 gitu Pak. Yang ayam kecil 21 sampai 23. Oh, bagus dong Pak, tinggi. Nah, kalau yang BR12 19 sampai 21. Ya bagus dong Pak. Iya. Standar. Ayam itu sebetulnya ayam kampung itu butuhnya hanya 17. Nggak ada. Kalau mau pakai pakan yang yang protein 17 dari awal sampai dari umur 35 hari sampai dipanen nggak di campur-campur, pakai pakan grower. Nah, Pak Karim punya seperti itu. Beli di Gunung Sindur bisa, beli di pabrik bisa. Iya. Nah, tapi kalau nggak ada dedak kan nggak ada. Lebih baik pakai pakan grower, aman ayamnya, sehat, murah. Pakan grower itu apa Pak? Pakan ayam petelur yang muda-muda, ayam darah-darah kan pakan grower. Itu minta pur ya. Nggak apa-apa dikasih kayak Iya, dia mah proteinnya. Kalau saya tahu kan, kalau saya pernah baca nih Pak ya. Kalau salah kasih tahu Pak. Jadi kalau ayam setelah umur sebulan, setelah sebulan ke atas ya Pak ya, Iya. itu kan dia cukup 16-17% protein. Nah, itu pakan grower. Cukup ya? Iya. Itu ya cukup. Iya, nggak dicampur-campur. Iya, itu benar. Karena 16-17% Itu udah paten, udah bagus. Itu syaratnya. Tapi Syarat. kalau yang di umur 0 sampai sebulan itu memang perlu pakannya di atas 20%, kira-kira 20%. Jadi kita nggak perlu nafsu. Oh, pakai 511 biar cepat gede, cepat jual. Rugi bapaknya. Ya sama aja rugi Pak. Rugi, percuma, buang tenaga, Iya. buang waktu. Uang. Nah, buang uang. Iya.
pakan itu yang seharusnya kalau udah umur lebih dari sebulan, umur 36 hari, 16% cukup tuh Pak. itu pakan grower seperti saya, sama di sini Bapak pakai jadi itu. bahan grower apa tuh mereknya Pak? Mereknya lain-lain pabrik, pokoknya pakannya grower aja minta. Oh bahkan grower. Iya. Oh jadi sarannya Pak Karim, Kalau nggak ada umur- dedak itu, setelah umur 35 hari, kalau nggak ada dedak kita kasih pakan grower tapi tetap basah ya Pak ya. tetap dibasahin. Pakan grower aja karena pakan grower itu kadar persentase sudah sekitar 17% gitu. Iya. Itu cukup untuk pertumbuhan ayam yang udah di atas 35 hari. Mau pabrik manapun, penting makanannya grower. Itu Bapak harganya bilangnya pakan seperti itu. grower berapa Pak? Ya? Sekarungnya berapa 50 kilo? Cuman 275. Bagus, murah. Nah, bahkan sampai ayam dipanen sama kok dapat 1 kilo juga. Itu rahasianya kalau gitu. Jadi makanya kalau kita pakai 511, 512, wah itu tekor lah harganya. Wah, udah Bapak. Karena gini Pak, itu kan ayam udah ada genetiknya juga. Dikasih apa juga tetap ada. Tetap aja. Mau kasih nasi kek? Iya. Nasi bekas, campurin aja makan. Boleh. Jadi itu kuncinya di situ ya. Terima Ya, kasih. orang kan kagak tahu orang di Gunung Sindur. Jadi pakan grower itu kita bisa kasih ke ayam pedaging nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, Bos. Karena Boleh. dia proteinnya udah cukup 17%. Ayam pedaging buat potong itu. Karena saya baca juga di teorinya gitu Pak. Kalau ayam udah umur segitu sebulan ke atas 17%, 16% cukup. Apalagi ayam Protein. kampung, ayam negeri aja begitu. Oke. Iya. Iya, iya. Jadi itu neken kos kita benar kalau gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya nggak perlu dicampur apa-apa dong. Nggak perlu. Dikasih vitamin aja. Ya kasih vitamin kayak Bapak bilang tadi kan, kasih Iya. vitamin, kasih vaksin. Iya. Udah begitu dia umur 35 hari ke atas kasih grower sampai panen. Kasih sampai dijual, nggak Bapak nggak campur-campur. Sampai panen. Itu harganya karena 270.000 ya Pak ya. 275. 275 per karung. Itu kan lumayan murah tuh Pak. Iya. Kan biasanya kan 400 kalau 400 450 atau 400 berapa? 450 di tempat lain. Iya. Iya. Mahal makanya. Iya. Oke, jadi nggak kalau itu kita nggak perlu lagi dong pakai campur-campur pakai tepung. Nggak usah ngomong di orang sono, jangan Bapak aja. Pakai tepung ikan nggak perlu lagi ya Pak ya. Nggak perlu. Cuma campur air aja gitu kan. Iya. Itu kuncinya. Ya, Karena mau- emang saya pusingnya waktu ngitung-ngitung Pak di pakan. Kan saya ngitung-ngitung juga Pak ini harus berapa pakannya supaya harganya masuk tadi yang hitungan kayak Bapak itu. Nah, kalau harga 270 sih masuk Pak. Masuk. Saya yakin itu masuk. Karena kan dia makin gede, kebutuhan makannya kan makin banyak pada Iya, saat itu. iya. Kalau waktu dia 0 sampai sebulan, kan kebutuhan makannya nggak gitu banyak satu ayam. Iya. Tapi kan itu mahal nggak apa-apa karena emang dia butuh pertumbuhan cepat ya Pak. Pertumbuhan, pembentukan tulang, Iya. pertumbuhan bulu. Itu kan butuh di situ. Iya. Tapi setelah dia 35 hari kasih yang 17% aja nggak apa-apa. Iya, itu baru Oh, sampai dipanen. iya, Nggak iya. usah diganti-ganti. Nah itulah ilmu dari Pak Karin yang udah pengalaman puluhan tahun berguna nih buat Saya kita bisa kerja sama pabrik Kargil, oke, pabrik Sinta, oke, pabrik ya macam-macam. Jadi Pokoknya pakannya grower aja. merek apa aja nggak masalah ya Pak. Nggak masalah. Harganya kurang lebih hampir sama Pak. Iya, hampir sama. Selisih sama lah, sama. Hampir sama lah, nggak itu sisi 5.000 10.000 paling. Nggak sampai. Oh nggak sampai ya. Paling selisih 500 rupiah, 200 Yang rupiah. Bapak pakai apa? Merek Pokpan atau Nyuop. Nyuop bisa. Sekarang saya mau sama Ciljedang itu punya. yang paling bagus Pak, pengalaman Pak Karin pakai apa? Pakai Kargil ada di sono, pakai Sinta ada di sono. Oke. Yang di sini pakai Ciljedang yang dari Korea punya, pakai Cina punya, New Hope bisa. Pokoknya kan Bapak mahal. bilang waktu itu New Hope yang bagus juga kata Bapak Pak Karin. Iya, New Hope bisa 82. New Hope tuh bagus ya Pak ya? Iya. Tapi kalau pur ini kita pakai yang Awalnya kasih BR11. BR11, 1 hari sampai 35 hari. BR11. Terus ya. Setelah itu kasih New Hope nggak apa-apa ya? Tapi Iya, kasih pakan 82 grower. aja, nggak usah campur-campur. Tapi pakan grower ya? Iya. Apa nama New Hope ya? Apa namanya? 82. 82 itu New Hope. Iya, New Itu Hope. pakan grower, top harga sekitar 200. Nih, contoh karungnya foto-foto. Saya kan nggak lihat begitu Pak Karim ada indukan Iya. jantan, apa ada indukan jantan sama betina. Kalau nggak salah ayam sentul ya Pak ya? Ayam sentul ada, KUP KUP ada, ada. iya kan? Cuma udah diakhir, udah nggak bertelur. Oh udah nggak betul, udah akhir. Iya. Udah nggak ada dong ayam. Udah nggak ada. Nah itu Jadi penggantinya sementara saya kembangkan anak ayam itu dari punya sendiri, dari anak ayam yang tadi itu. anak dari anaknya dia dong. Iya, betul. Oh, Saya masih tes, masih bisa apa enggak? bisa nggak tuh Pak? Itu Iya, kan udah dicoba dulu. itu kan udah final stock, apa bisa Pak? Nggak ada final store kalau ayam kampung mah. Hah? Kalau kecuali hasil kawinnya yang nggak bagus.
Kalau di sini kan masih murni ayamnya, belum silang-silang. Yang mana yang ini? Ya, ya anaknya itu kan bukan hasil silang, masih murni ayam sentul, masih murni ayam KUB. Seperti itu. Kalau nanti hasilnya disilang, sensi sama KUB-nya, nggak bisa lagi ke sononya. Pak Karim minta ke itu dapat? Belum dapat, masih kosong, belum bisa. Dulu saya pernah minta Pak ke sana. Ke Balikna, Balikna Ciawi. iya Ciawi. Ayam KUB. Ketemu sama Pak siapa? Ada juga nih ketemu Pak siapa. Tapi kita ada pesen 100 ekor, parent stok gitu Pak. Iya. Ayam KUB kan campur tuh Pak. Iya. Jantan betina campur, tapi sampai sekarang nggak ada kabarnya Pak. Belum minta lagi. Ya, saya belum kesana lagi, tapi saya pikir kok nggak udah dicatat pesen berapa kan, dicatat terus. Kalau minta jangan sedikit, mintanya 500, 600, yang Bapak 100, yang sisanya kasih ke sini. Oh, iya. Kita mau coba. Biar sama gitu loh. Oh, jadi waktu itu kan kita coba kayak gitu, ya mungkin karena sedikit ya, tapi sih kan saya bilang kita coba 100 dan kita mau belajar. Iya. Kan dia adain training. Iya. Kita udah daftarin untuk 3 orang itu untuk training di sana supaya kita belajar bener kan, tapi nggak ada kabar nih. Nggak usah training lagi, minta aja Ya, ayamnya. kalau sekarang nggak perlu training Pak. Waktu itu kan kita itu tahun lalu Pak, kita mau training waktu itu. Iya. Oke. Cukup belajar di sini aja. Iya makanya saya pikir sekarang dari segi pakannya saya dapat benar ya, yang Pak pakan grower itu jauh lebih murah ya Pak ya. Iya kan orang nggak paham apa grower. Pertumbuhan ya. Bukan. Telur. Grower itu jenis pakan ayam jenis petelur yang masih muda, umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai bertelur. Nanti kalau udah bertelur produksi diganti L83 namanya layer. Pakan layer ya. Layer, ya ayam petelur itu namanya layer. Iya, ayam layer. Iya, kalau BR itu broiler, ayam potong. Oh, singkatannya itu ya. Iya. Cuman kode-kode aja itu. Oke, jadi kita kasih nggak apa-apa tuh Pak ya, kasih. Ya nggak apa-apa lah, ayam kampung ini. Iya. Kasih dedak aja masih bagus, Orang dikasih- apalagi kasih grower. Ngasih nasi aja deh kenapa? Iya. Yang penting yang nggak boleh ditolak itu vaksinasinya harus benar. Itu satu ya Pak ya. Iya itu yang menentukan keberhasilan itu. Vaksinasi supaya dia jangan, kita mencegah daripada mengobati susah. Iya, Pak. lebih baik mencegah. Itu vaksinasi sama kebersihan kandang juga harus dijaga. Kebersihan kandang, Kelembapan kandangnya Pak ya. kebersihan orang yang Pak iya Pak, kalau orang mau masuk. orang mau masuk orang lain selain dari orang yang kerja sama orang yang punyanya nggak boleh. Iya. Dijaga itu. Harus apa? Kalau misalnya saya kandang ini terbuka, cukup di sini aja. Kalau orang mau lihat ayam, saya ambil ayamnya bawa ke sini. Nggak pernah saya unjukin ke sana. Kecuali orang dinas saya pakai ini semprot sama saya. Oh gitu. Iya pakai pakai semprot, pakai desinfektan. Disemprot dulu gitu Pak. Iya, pakai sepatu yang dari sini, nggak boleh pakai sepatu dari mana-mana bawa ke kandang ayam. Jangan. Oke, itu standar ya Pak ya. Standar ya. Standar operasi. Harus jaga ya, jaga. Nih ada. Untuk kesehatan ayam, tamu dilarang masuk. Nah, peralatannya apa aja yang diperlukan selain timbangan, apalagi itu yang kita persiapkan untuk awal gitu? Timbangan misalnya. Timbangan yang pakai digital ya? Ya, itu timbangan yang gimana tuh? Biasanya yang gimana? Yang gantung kan Pak ya? Peralatan yang dibutuhkan apa aja Pak? Tadi kan Pak bilang pertama timbangan ya Pak ya? Di tempat pakan, tempat minum aja alat Tempat ayam. pakan, tempat minum. Terus apa lagi Pak? Ya, Tempat pakan, tempat minum. terus ember buat bawa pakannya, terus bak buat ngaduknya, yang bak yang hitam itu. Ember hitam. Bukan ember ya, yang nih saya contoh aja, bawa duduk. Oh iya. Supaya mudah. Ya, supaya kita tahu kan apa yang diperlukan. Oh, ember yang bak yang gede itu Pak ya? Iya, buat ngaduk. Peralatan yang diperlukan apa aja Pak? Ya, ember buat bawa pakannya, terus bak-bak itu buat campurnya, buat ngaduknya. Ember besar yang itu ya buat minumnya. Yang sedang lah, ember yang jangan terlalu berat. Oke. Ya. Terus apa lagi Pak? Kayak sapu lidi perlu juga kali Pak ya? Ya sapu lidi buat nyapu ya. Sapu lidi, terus apa lagi tuh Pak? Yang perlu? Terus apa namanya? Kalau di depan kandang tuh sediain bak kotak gitu buat naruh air cuci kaki. Buat kasih karbol dikit, kasih buat injak supaya jangan bawa masuk Kuman ya Pak? kuman ke dalam kandang. Iya, seperti itu. Itu dibikin bak khusus atau apa Pak? Bikin boleh, di bak yang biasa aja boleh asal bisa naruh air. Oh, ember juga bisa Ya, ya? bisa. Oh, Pakai jadi- bak begitu bisa. Terus orang yang masuk, Masukin kakinya ke air. dia perlu disemprot juga nggak Pak badannya?
Kalau orang yang ngasih makan mah enggak. Nggak usah ya Pak ya? Pak, nanti kan kalau mau ngasih makan ayam, kan ada ember tuh dekat pintunya. Itu masuk kakinya ya? Masuk kakinya kiri kanan, udah ngepanin ayam. Kalau orang Dia badannya pakai mah enggak sepatu, disemprot. Pakai sepatu nggak usah ya? Nggak usah pakai sepatu. Oh suruh buka dia ya? Jangan pakai sepatu. Malah kotor ya Bu ya? Kotor. Uban kemana malah banyak, oh ya gitu aja. Jadi ada perlu bak apa namanya, bak khusus itu isinya sama apa aja Pak? Ya seember aja. Air dicampur sama apa? Apanya buat nyuci kaki? Kakinya. Karbol, Lipol. Mau aja sama Lipol. Perbandingannya berapa Pak? Sedikit aja. Tutup lokis tutupnya itu. Tutup karbol itu. Iya. Untuk air 1 ember gitu kan? Iya. Oke. Jadi itu aja kira-kira perlu. Jadi itu penting ya untuk ke Penting itu buat cuci buat ke dalam kita ngasih makan. Jangan ayam. bawa masuk kumannya ke dalam kandang. Kandang. terus ada nggak Pak kalau misalnya itu kan yang punya tanah, saya sudah bilang sama dia kan juga pelihara ayam kampung juga Pak, tapi saya suruh jual. Iya. Saya bilang, Dia yang nanti yang ngasih makan. ya dia juga termasuk, emang kan saya kan biar nggak ribut makanan nanti kan Pak ya. Jadi saya bilang kalau kamu mau ikut di sini kan ayam kampung kamu jual, kamu ganti kambing aja. Saya bilang gitu, soalnya bukan apa-apa kalau kamu ganti ayam nanti kan kita ribut di makanan. Iya. Iya. Ya kan Bu? Iya benar itu. Saya udah bilang kalau nggak mau saya nggak mau, saya bilang itu mesti dijual aja ayamnya. Iya. Iya. Nanti benar. dia kan ngambil bakalan kita Bu, kan kita nggak tahu. Saya kan udah tahu Pak. Iya. Udah sering begitu. Maka saya bilang kalau mau ini kamu harus jual. Nah saya bilang kamu ganti kambing, nanti kita bagi 2 hasilnya. Saya kan tahu, saya kan bapak kan dokter ayam. Hmm. Saya kan merantau. Hmm. Saya merantau ke sono ya dikontrakin sama bosnya. Nah terusnya sama yang punya kandang itu kan mau dijual aja 2 minggu lagi mau dijual udah empat ayamnya dimasukin kamar. Ya, iya itu maka saya bilang, itu saya bilang sama dia kalau kamu kita jadi nih ayam kamu harus sudah dijual. Saya nggak mau kamu pelihara ayam, kamu harus pelihara kambing aja. Jadi ganti kandang kambing nanti hasilnya kita bagi 2 aja, kamu pelihara. Lagian kalau dia pelihara ayam selain dia kita ribut soal pakan, kedua penyakitnya itu Iya. dari ayam dia bawa masuk ke sini. Ya sehingga penyakitnya juga saya bilang kan penyakitnya itu Iya. ayam kecil. Dia kan ayam gede ya kan. Ya dia kan nggak divaksin ayamnya. Iya. Ya. Saya udah bilang itu, dia mau tadi Pak. Bilang oke nggak apa-apa itu. Udah. Yang penting yang punya hasil buat dia apa buat makan dia sehari-hari apa gitu kan dia dapat gaji dari usaha. Iya kan dapat 1.000 perak per ekor. Iya. Saya udah bilang 1.000 perak per ekor. Ya kamu pelihara ini kan dia juga udah biasa pelihara ayam, tapi ikut aturan saya. Jangan mau kamu ya kan. Karena ini kan ayamnya beda, bukan ayam kampung biasa, saya bilang gitu Iya. kan. Nah, terus kamu jangan pelihara ayam, nanti kita ribut, saya bilang gitu. Kalau kamu pelihara ayam, nanti makanannya kan nggak terkontrol jadi Pak. Demikianlah kiat-kiat perawatan DOC ayam kampung sampai panen ala Pak Karim. Semoga bermanfaat khususnya bagi peternak pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Drafsa Channel.